Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal TKM ya, tes kendali mutu, atau juga latihan soal sebagai nanti kita menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Jadi anak-anak, di sini kita membahas 15 soal. Insya Allah semuanya nanti akan dikeluarkan dalam PAT ya. Silakan diperhatikan. Nanti jika ada yang mau bertanya boleh dalam komen ya. Nanti akan saya jawab. Oke, kita langsung nomor 1 saja. Hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 itu berapa? Nah, yang sudah pernah kita pelajari seperti ini, karena itu pangkat 3 anak-anak, maka ini itu dipisah ya. Nah, habis itu kita fokus 1, 2, 3 kan dipisah. Nah, sekarang fokusnya di belakang yang 6 ini. Nah, di antara A, B, C, dan D ini kita lihat belakangnya. Belakangnya itu ada 4, 5, 6, dan 0. Nah, mereka tuh jika dipangkatkan 3, nanti hasilnya itu apakah 6 gitu ya atau tidak gitu. Nah, ini kan 4 nih. 4 pangkat 3 itu berapa anak? 4 pangkat 3 itu adalah berapa? 4 kali 4 16. 16 kali 4 adalah 64 ya kan? 64, maka belakangnya 4 bukan 6, maka keliru yang A. Terus yang B, 5 pangkat 3 itu berapa? Yaitu adalah 125, belakangnya 5 bukan 6, maka yang B keliru. Yang C, 6 pangkat 3 itu berapa? 36 kali 6 216 ya kan, belakangnya 6. Oh, betul, kemungkinan C. Coba kita yang D, belakangnya 0, 0 pangkat 3 berapa? 0, maka keliru. Otomatis jawaban yang C. Gitu ya. Jadi artinya itu adalah akar pangkat 3 dari 4096 itu berapa? Maka ini jawabannya adalah C. Kenapa? Karena 16 pangkat 3 ya, itu sama dengan perkalian berulang sebanyak 3 kali. 16 dikali 16 dikali 16 hasilnya berapa? 4096. Seperti itu anak-anak. Jadi saya rasa anak-anak sudah bisa ya perpangkatan seperti ini. Terus kita lanjut nomor 2. Akar pangkat 3 dari Hi itu 12. Nah, Hi-nya itu berapa? Hi-nya itu bilangan ya. Nah, caranya gimana? Ini kan cuma kebalikan dari nomor 1. Berarti yaitu 12 pangkat 3 anak-anak. Yaitu 12 pangkat 3 ini nomor 2 ini ya. 12 pangkat 3. Kenapa enggak pangkat 2? Karena dia pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 2 ya ini pangkat 2 gitu ya. Nah, ini berapa? Pangkat 3 ini artinya adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. 12 dikali 12 dikali 12. 12 kali 12 berapa anak? 144 ya kan? 144 dikali 12. Nah, berapa ini? 8, 8, 2, 1, 4, 4. Berapa jumlahnya? 1, 7, 2, 8, yaitu yang D. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak pasti bisa insya Allah ya. Terus nomor 3. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 11 cm. Nah, kubus itu panjang rusuknya 11 cm atau juga bisa disebut sisinya 11 cm, sama saja ya. Nah, volume kubus tersebut adalah, nah anak-anak, volume kubus itu gimana rumusnya? Volume kubus itu rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3 atau R pangkat 3, sama saja. S ini apa? Yaitu sisi nomor 3 ya, mohon maaf. Volume itu sama dengan S pangkat 3 ya kan? Nah, itu tuh artinya sisinya itu dipangkatkan 3, yaitu 11 pangkat 3, maka sama dengan 11 dikali 11 dikali 11. Nanti 121 dikali 11 ketemunya berapa? 1331. Otomatis jawabannya yang B. Gimana? Mudah ya? Insya Allah mudah. Terus nomor 4. Volume sebuah kubus adalah segini. Nah, luas permukaan kubus itu adalah, nah ini untuk menghitung luas permukaan kita harus tahu dulu S-nya. S-nya tadi kan seperti ini ya. S pangkat 3, volumenya itu segini. Maka ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 2197. Nah, ini berapa? Kita lihat belakangnya angka 7. Berapa kalau dipangkat 3, belakangnya angka 7 anak-anak? Ini kan berarti berapa? 13 ya kan? Berarti 13. Nah, maka ini ketemunya sisinya adalah 13. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan kubus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah S kuadrat dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena kubus sisinya ada 6. Maka 6 dikali S kuadrat sama saja dibolak-balik ya. Nah, ini tinggal 13 kali 13 169. Ya, 169. Habis itu dikali dengan berapa anak-anak? Dikali dengan 6. Dikali dengan berapa ya? Ya, 6 ya. Belakangnya 9 kali 6 4. Cari yang belakangnya 4. Otomatis yang C.
Gimana? Jadi nanti anak-anak diperhatikan ya, nanti insya Allah ini semuanya akan dikeluarkan dalam ujian besok hari hari Sabtu atau hari Kamis ya. Terus nomor 5. Luas permukaan sebuah kubus adalah 600 cm. Nah, volume kubusnya itu berapa? Nah, kita tahu ya anak-anak, luas permukaan kubus itu rumusnya apa tadi? 6 ya. 6 S kuadrat sama dengan 600. 600 dari mana? Dari ini. Ini kan luas permukaan kubus segini, maka kita tulis dulu rumusnya luas permukaan kubus. Maka S kuadrat sama dengan 600 bagi 6 ya. 600 bagi 6 berapa? 100, maka S kuadrat sama dengan 100. Berapa? Kalau dikalikan berapa kali berapa yang hasilnya itu 100, maka sama dengan akar 100. Maka S-nya berapa anak-anak? S-nya yaitu adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 pangkat 2 adalah 100 gitu ya. Nah, berarti ketemunya S-nya itu adalah 10 sisinya. Nah, volume kubus adalah S pangkat 3 ya kan? S pangkat 3. S-nya berapa? 10 ya. 10 pangkat 3 berapa sih? 10 pangkat 3? 1000. Otomatis jawabannya yang mana? Yang B. Gimana? Mudah ya. Terus nomor 6. Volume sebuah balok di samping adalah, ini gambar balok ya. Kenapa balok? Karena sisinya tidak sama. Kalau kubus kan semua sisinya sama panjang. Ini panjangnya berapa anak? Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kotak ya kan? 8. Lebarnya yang ke samping ya 1, 2, 3, 4, 4. Tingginya berapa? 2. Nah, volume balok itu sama saja dengan panjang dikali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 8. Lebarnya 4, tingginya 2. Maka 8 kali 8 64 satuan. Otomatis jawabannya yang B. Mudah ya, insya Allah mudah. Nomor 7 sekarang. Volume balok dengan panjang 17, lebar 6 dan tinggi 11 itu berapa? Ini kan sama saja dikalikan ya. Volume balok itu rumusnya perkalian dari panjang kali lebar dan kali tinggi. 6 kali 11 kan 66. 66 kali 17 berapa anak? 66 dikali 17 ya. 7 kali 6 berapa? 42. Cari yang belakangnya angka 2. Oh, otomatis yang D gitu ya. Kalau ini perkalian, oh saya nggak percaya apakah D bener gitu ya, silakan dikalikan nanti ketemunya pasti yang D gitu ya. Terus nomor 8. Luas alas sebuah balok adalah 72 cm persegi ya, 72 cm persegi. Nah, volumenya itu segini. Nah, tinggi baloknya berapa? Ini yang diketahui adalah luas alas dan volume anak-anak. Padahal kita tahu volume balok itu selain P kali L kali T itu adalah luas alas kali tinggi ya kan. Luas alasnya 72, tingginya belum diketahui, maka volumenya adalah tinggal volume dibagi luas alas. Nah, berarti berapa ini? 1080 dibagi dengan 72. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan pembagiannya anak. Nah, 72 dikali berapa? Yang ketemunya nanti 1080. Yang mana kira-kira? 2 kan belakangnya 2. 2 kali 10 0. Apakah nanti ketemu ini? 72 kali 10 kan 720, maka nggak mungkin A. B nggak mungkin juga karena 2 kali 2 belakangnya 4 bukan 0. Yang C, oh kemungkinan C. Gimana kalau D? 2 kali 8 kan 16, belakangnya 6 bukan 0, maka D keliru. Otomatis jawabannya yang C. Kita perhatikan yang perkalian di belakang ini. 2 kali 5 10 kan belakangnya 0, maka jawabannya pasti yang 1080. Gitu ya. Terus nomor 9. Luas permukaan gambar di samping adalah, nah ini gambar apa ini? Ini gambar balok ya anak ya. Ini gambar balok. Kenapa? Karena panjang, lebarnya, tinggi itu beda. Nah, sekarang kita diminta menghitung luas permukaan gitu ya. Nah, luas permukaan itu gimana sih rumusnya? Nah, ini kan luas permukaan itu sama saja dengan luas kulit ya. Ini kan panjang kali lebarnya ada berapa? Ada 2, maka kita kalikan 2 P L ditambah 2 P T ditambah 2 L T. Kenapa kali 2? Karena dia berpasangan, yang bawah dengan atas, samping kanan dengan samping kiri, depan dengan belakang, maka semuanya dikali 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 2 dikali panjangnya 9 dikali lebarnya 5. Terus ya, ini 2 panjangnya 9, tingginya 6 ditambah 2 lebarnya berapa? 5, tingginya 6. Nah, kita tinggal mengalihkan. Ini kan 2 kali 5 10, kali 9 maka 90. Ini kan 12 dikali 9 berapa nah? 12 dikali 9 itu adalah 108. Yang ini 10 kali 6 60. Nah, otomatis nih penjumlahan dari 90 ditambah 108 tambah 60 itu berapa? Otomatis jawabannya yang A.
Gitu ya. Jadi luas permukaan balok itu adalah 2PL, seperti ini boleh. Terus nomor 10. Yang termasuk jaring-jaring kubus yang mana gitu ya. Jaring-jaring kubus yang mana anak-anak? Ini kita harus teliti. Yang namanya kubus itu semua sisinya harus sama panjang. Tidak boleh besar kecil, tidak boleh panjangnya sebelah, itu tidak boleh ya. Harus semuanya sama panjang. Coba kalau kita cek yang A. Ini dengan yang ini besar mana anak? Besar yang A ya. Ini nggak boleh seperti ini. Kenapa nggak boleh? Karena kan kalau kubus kan harus sama sisinya. Ini kan nggak sama, maka A ini nggak termasuk ya. Gimana kalau B? Nah ini panjang, ini kecil, maka nggak mungkin. Dia pasti bukan jaring-jaring kubus. Yang C, ini kan ini juga panjang nih, karena ini kecil, harusnya kan sama panjang ya, maka C nggak boleh, jangan dipilih ya. Terus yang D, nah ini sudah sama panjang nih, otomatis jaring-jaring kubus itu yang mana anak? Yang D. Gimana, mudah ya? Insya Allah ini anak-anak pasti bisa. Nanti kalau seandainya mau bertanya silahkan dijabri boleh, atau di dalam komentar boleh ya. Nanti akan saya bahas, akan saya jawab dengan sebisa saya. Terus nomor 11. Nah ini ya nomor 11 anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari ya, jaring-jaring bangun ruang itu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Apakah menyusun bangun datar? Bukan ya. Yang namanya jaring-jaring itu kan kalau kita misalnya membuka kotak susu ya, atau kotak kado kan pasti ada selimutnya, ada kemasannya, karena ada kadonya. Maka itu sama saja dengan kita menghitung manfaat dari jaring-jaring ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Yaitu yang D, membuat kemasan produk. Itulah salah satu manfaat dari jaring-jaring bangun ruang. Terus nomor 12. Jaring-jaring pada bangun ruang kubus terbuat dari bangun datar apa? Apakah jaring genjang? Tidak ya. Persegi panjang? Tidak juga ya. Yaitu yang persegi. Kenapa persegi? Karena sisinya harus sama panjang. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 13. Banyak bangun datar pada jaring-jaring balok itu ada berapa? Nah, balok itu gambarnya gimana? Seperti ini ya balok. Nah ini ada berapa bangun datar, kita hitung ya. Depan dengan belakang 2 ya, atas dengan bawah 2, 4, kanan dengan kiri 2 juga, maka 2 kali 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah maka jawabannya adalah yang 6 bangun datar, yang C. Gimana, mudah ya? Insya Allah anak-anak pasti bisa, karena ini pasti anak-anak mudah dalam mengerjakannya. Terus nomor 14. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel banyak hewan di peternakan abadi. Nama hewan. Nah, besok anak-anak saya sarankan dalam membaca tabel itu kita harus teliti. Kenapa? Karena kadang kalau nggak teliti itu kita pasti salah gitu ya. Dalam matematika itu kalau nggak teliti biasanya pasti salah. Terus nih kita baca jenis hewan terbanyak. Nah, ada kata terbanyak. Maka di sini kita lihat jumlahnya yang paling banyak. Ini 67, 50, 79, 15, 90. Maka yang banyak yang mana nih? Oh 90 nih, berarti yang merpati. Otomatis jawabannya yang D. Oh kalau seandainya saya tanya selisih hewan sapi dengan kuda ada berapa? Ya kita tinggal lihat sapinya di sini, kudanya di sini dikurangi, yaitu berapa nih? 17 selisihnya ya, banyak kurang kecil. Terus seandainya ditanya selisih dari kelinci dengan merpati, ya kelinci dikurangi merpati nggak bisa, yaitu yang banyak kurang kecil, maka 90 kurang 15 yaitu 75, seperti itu ya. Terus pertanyaan lagi, jenis hewan yang paling sedikit pada tabel di atas yang mana? Nah, tabelnya yang paling sedikit nih jumlahnya anak-anak, otomatis yang kelinci, seperti itu. Jadi kita harus fokus saja dalam melihat tabel, nanti akan bisa sendiri dalam mengerjakan. Terus nomor 15. Perhatikan tabel berat badan beberapa siswa berikut ini. Nah, langsung saja kita perhatikan dengan fokus dan teliti. Terus kita baca pertanyaannya. Banyak siswa yang berat badannya kurang dari 35. Kurang dari, maka 35-nya dulu kita lihat di sini. 35 di sini yang kurang, maka berarti yang di bawah 35. Apakah bawahnya itu maksudnya 36, 37? Bukan ya. Yang di bawah itu maksudnya angkanya, bukan di bawah 35 tapi angkanya, yaitu 33 dan 34. Ada berapa nih? 5 dan 2. Apakah 4 termasuk? Tidak, karena di bawah 35. Maka 5 tambah 2 adalah 7 orang. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak saya sarankan besok diperhatikan soal ini. Nanti akan dikeluarkan dalam soal PAT. Semoga ini membantu belajar anak-anakku di rumah sebagai ujian terakhir ya. Semoga anak-anak semua
dalam kondisi sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.